Kekayaan kuliner Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Cita rasa yang beragam dan rempah-rempah yang melimpah menjadi daya tarik tersendiri bagi masakan khas Nusantara. Di luar dari rempah-rempah atau bahan-bahan yang digunakan, keunikan juga terlihat dari nama-nama kuliner. Tidak jarang nama-nama unik tersebut mengundang rasa penasaran orang untuk mencobanya. Keunikan ini jelas menjadi salah satu gambaran kalau orang Indonesia bukan saja pandai mengolah makanan tapi juga kreatif memilih nama makanan. Berikut 10 nama makanan unik di bawah ini bisa jadi referensi kulineran Anda. Satu. Kue cubit. Kue cubit merupakan jajanan khas Betawi. Kue ini memiliki ukuran kecil dan termasuk dalam jenis kue basah. Kue cubit terbuat dari adonan terigu dan susu, kemudian dimasak dengan panci khusus dan ditambah dengan berbagai topping seperti keju atau coklat. Banyak pendapat menyebutkan bahwa nama kue cubit berasal dari proses pembuatannya karena pada saat sudah matang pedagang kue cubit akan mencubit kue-kue tersebut menggunakan alat pencapit. 2. Sekoteng. Hampir semua penduduk Jawa Tengah mengenal sekoteng. Minuman berbahan dasar jahe ini sudah pasti dapat menghangatkan tubuh apalagi di musim hujan. Bahan lain yang biasanya dicampur ke dalam sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan juga potongan roti tawar. Selain menghangatkan tubuh, sekoteng juga kaya akan manfaat seperti mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mencegah morning sickness, mengurangi mual dan muntah setelah operasi, mencegah osteoporosis, dan menurunkan kolesterol. 3. Sate kere. Sate kere merupakan salah satu kuliner yang populer di Solo dan Yogyakarta. Makanan ini disebut sate kere alias sate miskin, karena terbuat dari bahan-bahan yang terjangkau untuk kelas ekonomi menengah ke bawah. Pasalnya, zaman dahulu daging sapi yang bermutu hanya bisa diperoleh kaum berada. Sate kere khas Yogyakarta biasanya menggunakan lemak dan otot sebagai bahan utama, sedangkan sate kere khas Solo dibuat dari tempe gembus dan jeroan seperti ginjal dan babat. Keduanya disajikan bersama bumbu kacang. 4. Tahu gimbal. Tahu gimbal menjadi salah satu makanan unik yang populer di Semarang, berbahan dasar tahu goreng, lontong, irisan kola tahu kubis, toge, telur goreng, dan gimbal. Diberi nama tahu gimbal bukan karena penjualnya berambut gimbal, melainkan kata gimbal sendiri berasal dari campuran bahan kuliner tersebut yaitu udang goreng yang dilumuri dengan tepung terigu. 5. Soda gembira. Soda gembira merupakan salah satu minuman segar yang terbuat dari air soda yang dalam penyajiannya dikombinasikan dengan susu putih kental manis dan dilengkapi dengan agar-agar atau jeli yang diparut panjang. Disebut soda gembira mungkin karena warna minuman ini yang berwarna terang dan rasa yang menyegarkan. 6. Bir peletok. Bir peletok merupakan minuman khas Betawi yang berbeda dari bir pada umumnya. Bir yang satu ini tidak memabukkan sama sekali karena bir ini terbuat dari rempah-rempah seperti jahe dan serai. Ada pula campuran daun pandan yang menambah cita rasa minuman jadi lebih wangi. Tambahan kayu secang akan membuat bir peletok berwarna merah, selain itu ada juga tambahan kayu manis, kapulaga dan pala. Menurut masyarakat Betawi asal-usul bir peletok erat kaitannya dengan kebiasaan orang Belanda yang suka minum bir, masyarakat pribumi pun tidak mau kalah, mereka kemudian membuat minuman bir dengan versi sendiri yang memiliki fungsi yang sama yaitu menghangatkan. 7. Dadiah. Dadiah merupakan produk fermentasi susu kerbau yang diolah secara tradisional di dalam bulu atau ruas batang bambu. 20 batang bambu biasanya membutuhkan perahan susu dari 3 ekor kerbau. Fermentasi dilakukan setidaknya selama 1 hari penuh. Proses fermentasi menghasilkan sejenis krim padat bertekstur lembut dan memiliki cita rasa yang asam. 8.
Nasi kentut merupakan makanan khas Medan. Pelebelan nama tidak terlepas dari penggunaan daun sembukan sebagai pelengkap menu karena daun sembukan lebih dikenal dengan nama daun kentut di daerah Sumatera. 9. Nasi kucing. Nasi kucing adalah nasi putih yang disajikan dengan sambal dan ikan bandeng atau ikan teri, lalu kemudian dibungkus dengan daun pisang atau kertas minyak dalam porsi yang sedikit dan dijual di angkringan pinggir jalan. Mungkin kamu akan bingung waktu pertama kali mendengar makanan ini, jadi itu nasi untuk kucing atau bagaimana? Jadi faktanya, disebut nasi kucing karena porsi dan juga lauknya yang persis ketika seseorang memberi makan kucing di rumah, alias sedikit sekali. 10. Kerupuk melarat. Kerupuk merupakan camilan yang biasanya diolah menggunakan minyak goreng. Namun hal ini tidak berlaku untuk kerupuk melarat. Kerupuk khas Cirebon ini digoreng menggunakan pasir sebagai pengganti minyak, karena proses pengolahan itulah masyarakat Cirebon menyebutnya dengan kerupuk melarat. Nah, itulah 10 nama makanan unik. Bukan saja pandai mengolah makanan tapi juga kreatif memilih nama makanan. Ini bisa menjadi referensi kulineran buat Anda.